Oke, baik lagi teman-teman. Di sini kita akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Gemma dan Boperi. Film ini pun salah satu film yang bergenre romantis buatan Prancis ya, romantis buatan Prancis lagi, dan juga beradegan ada semi-seminya. Dimana yang pastinya kaum Adam pasti bakal suka ataupun kaum betina pun juga akan suka ya. Jangan lupa juga bagi yang teman-teman yang belum kenal dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Boleh disarankan juga nanti film-film apa yang akan kita ceritakan kembali ya. Oke, nanti saya juga akan menaruh judul video di deskripsi teman-teman ya. Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita ke awal videonya. Di sini di awal video mengisahkan tentang seorang pria tua yang sedang mengadon roti. Ya, jadi teman-teman ya, yang orang tua ini adalah seorang pemilik toko roti. Di sini dia sedang membuat adonan. Adonan yang dibuat apalagi kalau bukan biasanya masakan asli Prancis itu yang namanya adalah bisanya lupa. Namanya adalah croissant lah, biasanya itu asli, dan ini dia adalah istri daripada orang tua tersebut. Dia sudah lama memiliki toko roti tersebut, di mana toko roti tersebut adalah warisan, dan di sini berganti di sini di mana dia sedang ingin mengantarkan sebuah surat, tetapi dia menengok tetangganya yang baru saja pindah dari kota, yaitu Gemma dan suaminya. Di sini dia bercerita banyak tentang mengapa dia pindah ke desa tersebut, karena tentang kehidupan di kota yang dia sudah tidak tahan lagi, tentunya karena tersulut masalah ekonomi. Di sini orang tua tersebut pun mengambil buku daripada tetangga barunya. Dia pun mulai membaca, dan ternyata tetangganya tersebut adalah seorang yang baru saja menikah. Dan dengan anehnya di sini dia menikah dengan mahar seekor anjing. Di sini di buku ini pun menceritakan tentang bagaimana serunya pernikahan di awal-awal mereka, hingga akhirnya mereka pun untuk memutuskan untuk pindah ke desa. Dan orang tua tersebut pun masih saja membaca buku harian tersebut yang ia temukan tadi, sampai pada akhirnya dia pun melihat tetangganya benar-benar pindah. Akhirnya dia sekarang mengajak istrinya untuk pergi. Tadi hanya suaminya sendiri ya, sekarang dia sudah mengajak istrinya. Dimana di sini ketika datang pun dia seperti tetangga baru biasanya, dia ingin membantu untuk membereskan dan mulai berkenalan. Jadi aneh ya, ini tukang roti apa tukang bantu-bantu ya? Kok bisanya bukannya malah jualan, malah bantu-bantu tetangganya. Di sini pun dia mulai bergegas untuk membantu tetangganya tersebut menyiapkan barang-barang, dan secara tidak langsung istri dari kakek tua tersebut pun menengok dari jendela. Dan ketika mereka makan siang bersama, sang istri menanyakan bagaimana tetangga tersebut. Sang suami pun menceritakan bahwa tetangga tersebut kelihatannya adalah orang baik-baik. Dan keesokan harinya ketika si kakek tersebut pun berdagang di toko kuenya, tiba-tiba tetangga tersebut pun datang bermampir ke toko kuenya dan mulai mau membeli beberapa kue daripada jualan kakek tersebut. Di sini dia pun mulai berkenalan lagi tetangga tersebut dengan tetangga lainnya. Namanya juga baru pindah ya, pastilah butuh banyak perkenalan dengan tetangga-tetangganya. Di sini dia membeli beberapa kue bersama suaminya yang buat dimakan nanti sore atau malam. Di sini sang kakek pun menyuruh untuk mencicipi kue hasil buatannya tersebut. Scene berganti lagi di mana di sini kakek-kakek tersebut ketika sedang asik berjalan ketemu dengan Gemma, yaitu istri daripada tetangganya tersebut. Di sini dia bercerita banyak ketika jalan dan menjelaskan tentang apa saja yang ada di kampung tersebut. Ketika mereka sedang asik berjalan-jalan pun anjing mereka pun juga ikut berjalan-jalan. Saking akrabnya anjing mereka pun sampai mereka tercengang, kok kayak manusia gitu ya, sebentar betul bisa akrab. Dan mereka pun akhirnya berpisah di sini dan sambil dipandangi oleh kakek tua tersebut. Ketika malam harinya pun di sini sang suami datang ke rumah kakek tua tersebut menanyakan kenapa listrik di rumah mereka mati. Kakek tua tersebut untuk membantu mencoba memperbaikinya tapi tidak berhasil. Dan di sini pun sang istri pun juga ikut datang ke rumah tetangga tersebut dan mereka pun akhirnya berbincang-bincang.
lampu nggak bisa hidup ya mending daripada sepi, mending ajak ngobrol tetangga aja kali ya mungkin. Setelah lama mengobrol, sang kakek tersebut pun terus memandangi si Gema karena muka Gema di sini terlihat murung. Entah apa yang dipikirkannya, apalagi kalau bukan masalah kasus terkait ekonomi. Di sini dia pun betapa kagetnya setelah tikus lewat daripada bawah kakinya. Dan ketika malam hari si kakek dengan si nenek tersebut ingin tidur, mereka membaca sebuah buku, entah buku apa itu yang dibaca. Di sini pun scene berganti kembali di mana di sini Gema sedang melihat ke arah jendela dan tanpa sengaja dia melihat ternyata atap plafonnya bocor dan dia pun memanggil suaminya untuk memperbaikinya. Di sini sang suami pun mulai memindahkan barang-barangnya agar tidak terkena hujan dan ternyata si Gema pun juga mulai memandangi ke arah hujan tersebut. Scene berganti lagi di mana di sini Gema datang lagi ke toko kakek tersebut ya untuk membeli kue tersebut. Tapi di sini si Gema malah diajak oleh kakek tersebut bagaimana cara pembuatan kue. Si Gema pun dengan begitu saja ikut mulai mengadon croissant yang dia buat. Kakek di sini pun cuma memandangi sambil mengajarinya. Ketika si Gema di sini mulai mengacungkan rambutnya, si kakek malah tercengang seolah-olah bisa menahannya. Saat Gema melepaskan bajunya kembali, si kakek tersebut pun tidak berhenti-berhenti memperhatikan pemandangan tersebut. Tapi namanya orang tua yang mungkinnya si Gema pun tidak ada rasa kecurigaan terkait hal itu. Ketika malam harinya pun sang kakek dan sang istri dan anaknya ketika mereka makan malam, sang istri pun menanyakan tentang tetangganya tersebut dan sambil berbincang-bincang dengan anaknya. Scene berganti kembali di sini di mana sang kakek pun mulai berjalan-jalan di kebun lagi, di kampung lagi. Dia pun bertemu kembali dengan Gema yang ternyata juga berjalan-jalan. Di sini kakek pun menawarkan untuk membaca beberapa sebuah buku yang sering dia baca, yaitu buku tentang cinta. Setelah menawarkan buku tersebut pun sang Gema pun menolaknya, entah beralasan tidak mau membaca. Di sini pun mereka sambil mengobrol-ngobrol kembali untuk sambil berlihat-lihat kampung ya. Karena si Gema dan si kakek ini pun sering sekali bertemu di sini, bukan tujuan lain alasan itu dengan berjalan-jalan. Di sini sang kakek pun mulai mengajak si Gema untuk meminum sebuah anggur asli dari Perancis. Sini berganti lagi di mana ketika semua tetangga berkumpul semua untuk makan bareng, nongkrong istilahnya gitu sambil minum-minum anggur asli dari Prancis. Anggur apa itu? Kalau anggur Indonesia pastinya tahu semua, yaitu anggur orang tua. Di sini mereka mengobrol pun sambil tertawa terbahak-bahak ya, namanya terpengaruh anggur ya, minum-minuman keras sudah pastilah kelakuan mereka pun mulai nyeleneh dan obrolan mereka pun juga mulai aneh. Di sini sang tetangga tersebut pun mengajak Gema untuk berjalan ke rumahnya. Tetangga tersebut pun menjelaskan apa saja yang ada di rumahnya tentang arsitek bangunan di rumahnya. Sang Gema pun kagum dengan bangunan di rumahnya yang begitu bagus. Perempuan tersebut pun juga menunjukkan alat-alat olahraga yang sering ia gunakan karena dia bilang itu membentuk tubuh itu adalah hal yang harus bagi seorang perempuan. Di sini Gema pun dimotivasi olehnya. Di sini setelah termotivasi Gema pun jadi mulai rajin olahraga dari berlari keliling kampung, latihan di rumah. Dan dia pun di sini juga melakukan diet. Sampai suatu hari dia ketemu lagi dengan sekakek di sebuah kampung lagi di jalan tersebut pun menanyakan, sang kakek tersebut pun menanyakan kenapa Gema sekarang seolah-olah tidak tahu, tersengat oleh tahun, dan kakek pun disuruh untuk membuka bajunya. Alangkah senangnya kakek tersebut sambil terkagum-kagum ketika melihat dalaman dari sang Gema yang begitu aduhai. Saat diambil tahun tersebut pun si Gema pun mulai merasakan kesakitan dan akhirnya si Gema pun di sini terjatuh pingsan. Tiba-tiba ada lagi dari pojok jalan belakang sang pemuda datang untuk membantu menolongnya. Akhirnya mereka pun sang kakek dan sang pemuda tersebut pun mengajak Gema untuk berobat ke sebuah rumah sakit. Di sini pun disuruh berobat, tapi dokter tersebut pun meyakin bahwa si Gema tidak terjadi apa-apa dengan si Gema.
Dan ketika mereka pulang pun di sini tetap saja disupirin oleh sang pemuda tersebut. Di sini sang pemuda tersebut mulai menatap ke belakang dengan tatapan tajam dan si Gema malah menunjukkan suasana mesra dengan sang kakek yang membuat si pemuda tersebut pun tercengang dan si kakek tersebut merasa kesenangan. Ya, sang kakek sambil tersenyum-senyum, begitu nikmat ya kata sang kakek mungkin ya. Di sini dia bertemu kembali dengan tetangganya tersebut dan tetangganya tersebut pun menjelaskan lagi tentang keasikan hubungan rumah tangga. Di sini Gema tidak sendiri tapi didatangi oleh juga sang suaminya. Saat mereka asik-asik mengobrol dan bercerita tentang foto siapa dan itu siapa, mereka banyak berbincang-bincang di sini. Dan itu pria tersebut pun mengingatkan Gema kepada masa lalu yang kelam. Di sini tiba-tiba saja sang Gema betapa terkejutnya setelah mengetahui suaminya akhirnya bercocok tanam dengan perempuan lain yang akhirnya membuat Gema pun menangis tersendiri di rumah. Dan pada keesokan harinya saat sang tetangganya tersebut pun pergi, Gema pun mulai sedih karena tidak ada lagi temannya bercerita. Dari balik mengungkapkan kesedihan, si Gema di sini pun mulai melukis ya. Mungkin si Gema ini hobinya melukis ya. Jadi dia di sini melukis untuk menghilangkan kesedihan setelah apa yang dia lihat tadi. Dan keesokan harinya pun si Gema mulai lagi berjalan minta izin ke suaminya untuk sebuah pasar. Saat sang kakek pun dari sebuah toko melihat si Gema berjalan mengarahnya, tahun Gema pun mulai berbelanja. Tetap saja dipandangi oleh sang kakek karena mungkin pengen lagi ya kayak di dalam mobil tadi, jadi terus saja dipandangi oleh kakek. Dan di sini ternyata si Gema bertemu lagi dengan sang pemuda tersebut. Mereka pun mulai asik mengobrol yang membuat kakek ini malah tercengang dan sepertinya kakek tersebut cemburu. Tapi mau cemburu bagaimana ya, namanya orang tua sama pemuda, baru pemuda mapan ya sudah pasti kalah saing lah ya. Di sini pun dia tentang sampai mencium tangan yang membuat sang kakek bertambah panas tentunya. Setelah sekian lama asik mereka mengobrol, sang Gema pun izin untuk meninggalkannya dan sang laki tersebut pun juga pergi. Di sini sang kakek didatangi sang istri, kenapa malah memandangi pemuda tersebut, bukannya malah bekerja. Di sini sang Gema pun mulai menggambar sambil mendengarkan musik dan berjoget-joget tentunya ya. Saat suaminya pun memegangnya, dia pun menolak untuk mencocok tanam dengan alasan dia sedang asik menggambar. Dan Gema pun keesokan harinya berangkat lagi ya, naik mobil pergi ke sebuah minimarket. Dan tanpa sengaja dia pun bertemu lagi dengan pemuda tersebut. Ketika sang Gema ingin membeli minuman keras, di sini pun ketemu dengan pemuda tersebut menghampirinya dan mengajaknya kapan-kapan minum bareng. Si Gema pun hanya bisa tertawa sambil memandanginya. Scene berganti lagi di mana Gema sini mungkin berangkat kemana, ingin mendatangi sebuah rumah tersebut tapi bertemu dengan sang kakek. Sang kakek tersebut pun mulai menyelip dan mulai memanggilnya, tapi si Gema seolah-olah tidak tahu menau dan seperti tidak kenal dengan si kakek. Di sini si kakek malah membuntuti Gema. Kemanakah Gema akan pergi? Dan terus saja memandang dari si pion, tiba-tiba Gema terhenti di sebuah rumah pemuda tadi sambil membawa minuman keras tentunya. Saat mereka di sini bertemu dan sang pemuda tersebut pun mempersilahkan untuk Gema untuk masuk. Sang kakek di sini pun mulai mengintip dari jarak jauh apa yang terjadi. Di sini si Gema pun juga melihat-lihat interior rumahnya dan memuji betapa indahnya lukisan rumah tersebut dan barang-barang antik di dalamnya. Sang pemuda pun banyak memperkenalkan tentang barang-barang apa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Sambil asik-asik mengobrol, sang pemuda tersebut pun mulai menatap dengan tatapan sakne dan si ceweknya pun juga menatap dengan tatapan sakne. Tapi tak tahu apakah yang terjadi di dalam sana. Pikiran kakek sudah pastilah tidak lain mereka akan bercocok tanam. Scene berganti kembali, di sini malam sudah tiba. Ketika mereka sudah malam tiba ini, mereka mulai berkumpul bersama tetangga lainnya untuk makan malam. Di sini si Gema pun mulai menyiapkan makanan buat sang tetangganya tersebut. Terutama si kakek di sini tidak banyak mengobrol, hanya saja memandangi Gema.
Setelah mereka sedih ngobrol-ngobrol, si Gema pun datang membawakan banyak makanan ya, sambil menyiapkannya. Dan saat si Gema duduk dan menghelaskan rambutnya, sang kakek marah. Terpandang di lehernya ada cap ya, ada cap bibir tentunya ya kan, apalagi kalau bukan ikan cupang yang dari pemuda tersebut. Dan saat malam tiba, sang kakek pun mulai keluar rumah dan berekspektasi, tentunya mikirkan kok bisa ya dia mau sama pemuda tersebut yang jauh lebih muda darinya. Di sini Sinuk kembali lagi pada keesokan harinya, di mana di sini Gema kembali lagi ke rumah laki-laki tersebut untuk melakukan aksi cocok tanam. Di sini disensor ya, karena mereka sedang asik bercocok tanam dengan posisi Gema di atas. Jika teman-teman ingin melihat video aslinya, nanti silahkan cari sendirian, nanti judulnya saya taruh di deskripsi. Setelah mereka bercocok tanam pun, Gema di sini memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan si laki-laki tersebut mau menahannya, tapi Gema bilang tidak bisa karena dia memiliki seorang suami. Dan ketika malam tiba pun, mereka mulai berdansa di rumah sang pemuda tersebut. Gema ini jadi sering ke rumah pemuda tersebut ya, karena merasakan barang lebih muda mungkin lebih berasa dibanding suaminya yang sudah mulai tua. Di sini siang, tidak peduli siang, tidak peduli malam, mereka selalu bercocok tanam. Scene berganti lagi, di mana sini si Gema datang ke toko kue kaki tersebut dan ingin membeli krosan. Dia ingin membeli beberapa krosan. Di sini dilayani oleh sang istri dan dia tidak mau mengajak sang kakek untuk mengobrol. Di sini sang kakek disuruh sang istri untuk mengantarkan krosannya. Sang kakek tersebut pun berniat untuk mengantarkannya. Tapi apa yang didengar sang kakek, malah kakek tersebut mendengar perbincangan si Gema dan sang pemuda tersebut. Setelah mereka bercocok tanam di sini di dapur pun, mereka mulai lagi aksikan bercumbu-cumbu, sedangkan sang kakek hanya bisa mendengar dari balik jendela. Di sini sang pemuda tersebut meyakinkan Gema agar untuk tetap tinggal bersamanya, tapi Gema tetap saja menolaknya dengan alasan Gema sudah bersuami. Di sini kakek pun mulai kecewa karena mereka tersebut sudah sering kali bercocok tanam, sedangkan sang kakek sudah tidak dapat apa-apa. Ketika malam hari, sang kakek pun mulai termenung sambil memakan roti krosan yang tidak jadi diantarnya. Terus saja memikirkan. Dan scene kembali gimana keesokan harinya, sang Gema pun ingin lagi ke tempat pemuda tersebut. Di sini dia minta izin suaminya untuk mengajak adiknya berjalan-jalan. Suaminya pun hanya tersenyum melihatnya, dan sang kakek tersebut pun melihatnya kembali berjalan. Tapi kali ini sang kakek tidak mengikutinya ya. Kemana tujuan Gema? Kemana lagi kalau bukan ingin bercocok tanam. Sang Gema pun membawa sepatu ganti karena ingin terlihat indah ketika saat bertemu dengan pemuda tersebut. Dia di sini pun masuk lewat pintu belakang ya, tidak lewat pintu depan. Dikarenakan kenapa, kalau pintu depan sudah pasti lebih nampak. Di sini sang Gema pun mulai mengetuk pintu dan sang pemuda tersebut ingin merekamnya, tapi Gema menolaknya. Di sini Gema hanya memberikan waktu mereka 1 jam. Di sini saat mereka melakukan adegan cocok tanam lagi, tentunya dengan begitu dahsyatnya, sampai sang Gema pun memecahkan sebuah patung yang berharga milik tersebut. Sang Gema pun meyakinkan bahwa patung tersebut bisa diperbaiki oleh suaminya karena sudah tidak bisa menahan lagi. Sang Gema pun terus digenjot habis-habisan lagi sampai akhirnya pun mereka selesai. Sang Gema tersebut membawa patung tersebut dan mereka sempat-sempatnya melakukan aksi cemen lagi. Di sini sang Gema meyakinkan sang putri bahwa dia ingin pergi ke London. Sang laki-laki tersebut berusaha untuk mengikutinya. Di sini sang Gema pun pulang ke rumah. Sang kakek hanya bisa termenung ketika memandangi Gema datang lagi ke toko kuenya. Di sini sang Gema pun membeli beberapa roti panjang ya, roti buaya kalau kita bilang, untuk di rumahnya. Di sini sang kakek mulai mengajaknya mengobrol, tapi tidak terlalu direspon penting oleh si Gema, dan istrinya pun mulai memarahinya. Di sini sang Gema pun balik lagi ke rumahnya ya. Dan ketika keesokan harinya, si Gema malah menerima surat dari sang pemuda tersebut bahwa dia memutuskan untuk berpisah dan tidak bisa lagi menemui Gema. Gema di sini pun kelihatan sangat sedih sekali sambil dipandangi oleh suaminya.
Gema di sini menelpon, berusaha menelpon, mengobrol, tapi tidak direspon sama sekali. Di sini Gema pun kelihatan bersedih sambil dipandangi kakek dari ujung sana. Di sini sang pemuda tersebut kan ditanyakan oleh ibunya, pada kemana patung yang biasanya ada terpasang di meja. Sang pemuda tersebut menjelaskan bahwa patung itu telah rusak dan dia pun memperbaikinya karena terada goresan sedikit. Sang ibu menanyakan di mana dia memperbaikinya. Sang pemuda tersebut pun menjawab bahwa di dekat-dekat sini ada yang bisa memperbaikinya. Di sini si Gema dengan kekecewaan pun kembali lagi menuju rumah pemuda tersebut, tapi apa yang ditemuinya, rumah tersebut pun kosong, yang membuat Gema kecewa. Di sini Gema pun menerima pesan singkat bahwa dia tidak bisa lagi bersama. Di sini sang Gema tidak bisa menahan air matanya lagi. Dan scene beralih lagi kemana sini sang ibu mendatangi suami Gema dan menanyakan tentang patung. Patung apa? Sang suaminya pun juga menjawab tidak tahu patung apa yang ada di bilang wanita tua ini. Dia pun mulai curiga, ada apa dengan patung tersebut. Tapi sang ibu pun mulai menjelaskan dan sang suami pun mulai menjelaskan bahwa tidak ada patung di sini. Ketika sang ibu tersebut pergi dengan kecewaan bersama anaknya tersebut. Di sini ketika sang Gema mulai termenung sendirian karena sedih ditinggal tersebut, sang pemuda tersebut tiba-tiba sang suami menghampirinya dan menanyakan tentang beberapa pertanyaan tentang patung-patung tersebut. Di sini akhirnya Gema pun ketahuan telah berselingkuh dengan pemuda tersebut dan dia akhirnya ditinggalkan oleh suaminya yang ingin pergi meninggalkannya. Jadi di sini kayak sebuah ajab ya. Akibat sering berselingkuh akhirnya ditinggal sang selingkuhannya dan ditinggal juga sang suaminya. Di sini akhirnya Gema pun sangat sedih sekali. Akhirnya di sini suaminya pergi, pacarnya pergi, kapoklah ke Gema. Mungkin sekian saja dulu video dari saya. Terima kasih.